Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait segi empat nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait itu semua, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Ini merupakan gambar atau lukisan pada medium kaca dengan corak kotak-kotak kayak gini ya. Ini merupakan bagian dari yang namanya segi empat. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas segi empat. Apa tuh segi empat? Segi empat merupakan bangun datar yang memiliki empat sudut. Contoh, yang pertama tuh ada yang namanya persegi kayak tadi. Bentukannya kayak gini nih. Kemudian ada trapesium, layang-layang, jajar genjang, segi empat, dan segi empat sembarang kayak gini nih. Fakta menariknya terkait segi empat bahwa total sudut segi empat, baik itu persegi, trapesium, sampai ke persegi panjang sama yaitu 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contohnya nih. Di sini ada segi empat sembarang. Kemudian sudutnya 100 derajat, 80 derajat, dan 40 derajat, serta ini merupakan X. Yang ditanya adalah berapakah sudut X pada gambar di samping? Oke, kita jawab ya. Oleh karena ini merupakan segi empat yang total sudutnya adalah 360 derajat, maka kalau kita jumlahkan sudut X tambah 40 derajat tambah 80 derajat tambah 100 derajat, nilainya tuh harus sama dengan 360 derajat. Dijumlahin nih, X tambah 220 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti kan nilai X-nya itu sama dengan 360 dikurangi 220 derajat. Diperoleh berapa? Yaitu 140 derajat. Artinya sudut X di sini nilainya adalah 140 derajat. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dasar terkait segi empat ini? Kalau udah, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang namanya persegi terlebih dahulu aja kali ya. Apa itu persegi? Persegi merupakan segi empat dengan panjang sisi yang sama. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Ada sudut A, B, C, dan E. Kalau kita bahas sifat-sifat persegi, yang pertama adalah kita tahu bahwa semua sisi itu sama panjang pada persegi. Kemudian yang kedua yaitu semua sudutnya adalah 90 derajat ya. Ketiga, kalau kita pengen tahu keliling persegi, ya kita jumlahkan semua sisinya aja, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nilainya setara dengan 4 kali sisi. Oke, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya luas persegi. Formulanya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Contoh, suatu persegi memiliki panjang sisi yaitu 10 cm. Yang ditanya adalah berapakah keliling dan luas persegi tersebut. Karena yang ditanya keliling yaitu 4 dikali S atau 4 dikali panjang sisinya, nilainya akan sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Itu merupakan kelilingnya. Kalau yang ditanya luas berarti S kuadrat. 10 kuadrat berapa? Ya 100 cm persegi gitu. Oke, ini merupakan pembahasan terkait persegi. Berikutnya kita ngebahas yang namanya persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang merupakan segi empat beraturan dengan panjang sisi yang tegak lurus berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar ini nih. Di sini ada persegi panjang dengan sudut A, B, C, dan D. Jarak dari titik A ke B yaitu P yang kita simpulkan sebagai panjang. Sedangkan jarak dari titik B ke C yaitu L. Nah, kalau kita bicara terkait sifat-sifat persegi panjang, yang pertama adalah gini nih. Panjang sisi yang berhadapan itu sama besar. Artinya jarak dari A ke B nilainya akan sama dengan jarak dari C ke D gitu. Ataupun jarak dari B ke C nilainya akan sama dengan jarak dari titik A ke D. Kemudian yang kedua, pada persegi panjang sama nih, semua sudutnya itu sama besar. Nilainya adalah 90 derajat atau saling tegak lurus. Dan yang ketiga yaitu terkait keliling. Sama konsepnya yaitu kita jumlahkan semua panjang sisinya. Di sini ada P ditambah L ditambah P ditambah L atau nilai setara dengan K sama dengan 2 kurung buka P tambah L.
Dan yang terakhir yaitu luas. Luas persegi panjang yaitu panjang dikalikan dengan lebarnya ya, atau P dikalikan dengan L. Berikutnya kita bahas yang namanya trapesium. Trapesium sebenarnya itu bentuknya kurang lebih ada dua ya. Ada gambaran kayak gini dan yang kayak gini nih. Di sini ada terminologi atau istilah yaitu jarak dari titik D ke C yaitu A dan jarak dari titik A ke B yaitu B. Serta bagian lainnya kita simbolkan dengan S. Nah, sifat-sifat trapesium yaitu gini nih. Keliling trapesium sama konsepnya yaitu kita jumlahkan semua sisinya. Kemudian yang kedua yaitu luas trapesium. Kalau kita ngomongin luas trapesium, kita akan menjumlahkan bagian atas dan bagian bawah dibagi dengan dua dikali dengan tinggi trapesiumnya. Itu merupakan luas trapesiumnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kita ngebahas yang namanya layang-layang. Apa tuh layang-layang? Layang-layang gambarannya itu kurang lebih kayak gini ya. Nah, kalau kita ngomongin sifat-sifat layang-layang, yang pertama itu adalah di sini sudut CEB, sudut AEB, sudut AED, dan sudut CED nilainya sama, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita pengen tahu panjang dari B ke E atau E ke C atau E ke A dan lainnya, kita bisa gunakan yang namanya teorema Pitagoras, yaitu suatu teorema yang menjelaskan hubungan panjang dari sisi segitiga kayak gini nih. Hubungannya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke contoh soal. Jika panjang AB sama dengan 5 cm, panjang AE adalah 4 cm, maka panjang BE itu berapa sih? Oke, kita jawab ya. Kalau kita gambarkan kurang lebih itu kayak gini nih. AE 4 cm, AB 5 cm. Karena ini mirip dengan rumus Pitagoras, maka kita bisa gunakan teoremanya, yaitu AB kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EB kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya diperoleh yaitu 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah EB kuadrat. Kita pindah ruaskan angka 4 ini. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan EB kuadrat. 5 kuadrat kan 25, 4 kuadrat itu 16, berarti 25 dikurangi 16 adalah 9. Oleh karena kita pengen tahu nilai EB-nya, maka EB sama dengan akar 9, yaitu 3 cm. Artinya, panjang dari titik E ke B yaitu 3 cm ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait segi empat. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.